Nah, jadi hari ini aku Keisha bakal berbincang-bincang nih sama salah satu siswa yang berprestasi di SMA Bukit Tinggi sebagai runner-up 2 Duta Genre Putri Kabupaten Agam. Natania Fiorenza R. Wah, hai Tania, gimana nih kabarnya? Halo Kesa, alhamdulillah kabarku baik. Nah, jadi aku mau nanya-nanya ya seputar kamu mengikuti forum genre Kabupaten Agam. Untuk permulaan, mungkin aku tanya ya, gimana persiapan kamu atau awal mula kamu tertarik untuk ikut ke forum di genre Kabupaten? Mau izin cerita ya Kesa. Iya, Jadi awal-awal waktu masuk ke SMA 3, seperti yang kita ketahui nih, di depan gerbang sekolah kita kan ada pelang prestasi kan Kesa. bener Pak. Jadi waktu aku lewat sana, aku pikiran nih, pengen banget deh masuk di papan prestasi ini. Tapi aku bingung, aku gak punya prestasi, nggak ada apa namanya ini bakat yang bisa ditonjolkan gitu loh. Terus kebetulan ada dari Duta Genre Kota Bukit Tinggi ngelakuin sosialisasi kan ke sekolah kita. Jadi aku sejujurnya tertarik pada saat itu. Dan aku berpikir mungkin ini bisa jadi ajang aku untuk mengembangkan prestasi aku. Setelah aku berkonsultasi dengan pihak sekolah yang menaungi di pendaftaran genre Kota Bukit Tinggi ini, ternyata aku ada kendala, Kesa. Kenapa kamu udah coba untuk mendaftar atau bagaimana? Oke, sebelum aku mendaftar, ternyata kendala aku tuh berada di kakak. Kakak aku adalah kakak Kabupaten Agam, sedangkan untuk mengikuti genre Kota Bukit Tinggi ini syaratnya adalah kakak Kota Bukit Tinggi. Oh, berarti aku juga baru tahu nih dari Tania, ternyata untuk forum Duta Genre itu ada persyaratan kakak berarti. Iya, ada Kesa. Yang kalau menurut pengetahuan aku ya maaf ya kalau salah teman-teman, tapi sepengetahuan aku beberapa tahun yang lalu itu nggak ada ketetapan untuk kakak Kota Bukit Tinggi ataupun Kabupaten Agam dan sekitarnya gitu loh. Tapi baru beberapa tahun ini diterapkan untuk masuk ke forum genre itu harus sesuai dengan di mana kakak kita berada gitu loh. Nah, teman-teman, itu bisa jadi tambahan informasi ya untuk teman-teman yang mau daftar di KCP. Kalau yang kakaknya Bukit Tinggi, tapi daftarnya ke forum Duta Genre yang Bukit Tinggi. Iya, betul. Kalau yang kakaknya Agam bisa gabung di forum genre Kabupaten Agam. Setelah tertarik, tentunya Tania mendaftar. Pastinya ada persiapan-persiapan. Boleh kasih tahu aku nggak sih persiapan apa yang udah kamu lakuin? Bisa itu persiapan berkas-berkasnya atau persiapan diri, bahkan mentalnya untuk mengikuti kompetisi. Nah, yang pertama kali yang paling penting pastinya adalah persiapan berkas ya, Sa. Jujur waktu itu aku ngerasa persiapannya banyak banget. Formulir yang diisi juga banyak banget. Terkadang ada beberapa saat aku kebingungan ini harus diisi apa sih sebenarnya. Dan bersyukurnya aku punya kenalan yang waktu itu juga daftar duta genre. Dan yang paling beruntung lagi dia waktu itu adalah adik kelas aku di MTSSA. Jadi kami saling tanya jawab gitu loh, saling Sharing gitu ya. ya. Berarti dia sama-sama kompetisi sama kamu waktu kamu daftar. Iya, sekali. Terus setelah Tania ikut di kompetisi ini, tentunya Tania bakal dikasih dukungan dong sama teman-teman Tania atau bahkan lingkungan sekitar dan juga orang tua ataupun keluarga pasti. Gimana sih dukungan dari orang tua itu? Apakah itu yang paling berarti untuk Tania? Pastinya yang paling berarti ya. Iya sih. Awal-awal tuh pasti dalam setiap apapun yang kita lakukan nggak semua orang akan mendukung. Benar. Ada di beberapa orang yang kayak apa yang kita kerjain itu salah terus. Padahal kita udah memberikan yang Iya. terbaik dari diri kita ya kan. Tapi jangankan untuk melakukan hal yang positif, bergerak dikit aja kena gunjing juga berkas. Ya kan. Nah, tapi aku bisa menutupi keadaan itu karena adanya dukungan dari orang tua aku. Mereka selalu nge-support aku apapun yang aku kerjakan gitu lah, selagi itu positif. Dan waktu persiapan kan juga banyak kebutuhan kan. Tapi orang tua aku sesulit apapun keadaannya selalu mendukung dan mengusahakan itu. Sangat banget sih, terima kasih mama papa. Terus juga teman-teman di lingkungan sekitar juga nge-support sih. Itu bagi aku support system sangat perlu di kehidupan kita ya, karena dengan adanya support semangat akan bertambah. Berarti tadinya gara-gara teman-teman dan lingkungan lainnya bisa memberikan afirmasi positif, dukungan Iya. positif, jadinya kamu makin semangat untuk mengikuti kompetisi. Iya.
boleh disebutin nggak sih dukungan-dukungannya itu, kayak misalnya dia membantu masyarakat ini atau orang tua tadi yang ngasih kata-kata sosmed setiap harinya atau Dari orang tua dulu mungkin ya guys. Jadi waktu itu kan interviewnya itu kebetulan online. via Zoom gitu. Iya, betul. Karena kan Kabupaten Agam luas kan, Ya. nggak mungkin dikumpulkan dalam satu titik, pasti banyak yang terkendala dalam transportasi. Jadi interviewnya dilakukan via Zoom. Nah waktu itu kebetulan karena ada beberapa kendala, jadi aku dapat giliran yang lama, rasanya ada di kurang lebih 2 jam lebih aku interview. Interviewnya satu-satu gitu kan? Enggak, dia kayak ada posko-poskonya gitu lah Kesa. Jadi dalam satu posko tuh ada yang ber-6 atau ber-10 gitu loh. Tapi memang bergiliran kan. Terus waktu itu kan kita harus jaga image kan, harus beneran nggak boleh melakukan sesuatu kesalahan. Juga waktu di interview harus full senyum, nggak boleh tegang juga, duduknya harus tegap Kesa. Kalau di kedutaan itu setahu aku memang duduknya diatur gitu. Dan jujur waktu itu karena duduk yang lama kan, cukup lama, kelelahan, dan aku juga udah insecure duluan melihat para peserta daftar yang lain juga keren-keren banget. Ada yang berketua OSIS, yang udah banyak lah pokoknya pengalaman, sedangkan aku adalah seorang yang baru memulai untuk berkembang gitu. Terus waktu selesai di interview, ternyata adik aku ngomong nih ke mama aku, katanya, "Ma, tadi waktu dengar kakak interview, sekarang Ma, adik aku namanya Nadine ya," terus dia bilang, "Nadine yakin lah kalau kakak bisa lulus ya." Sedangkan diri aku sendiri nggak percaya kalau aku bisa lulus gitu loh. Dan kebetulan waktu itu mama habis sholat ya, seingat aku langsung peluk mama, bilang kayak nggak yakin kakak bisa lulus mah, kata nanti mama bilang berdoa aja pasti bisa, kata kan. Terus dan waktu saat pengumuman kan, pengumuman ini diumumkan melalui email kita masing-masing, dikirim lewat email kan. Jadi waktu itu dibilangnya sama ketua forum kalau pengumumannya itu bertahap, juga dikirim ke satu-satu finalis nantinya kan. Terus aku udah negatif thinking kan, ternyata selang beberapa menit, nggak sampai 5 menit, masuk email ke aku. Terus kata sama dan nyatakan aku sebagai finalis. Jadi waktu itu nangis langsung meluk mama kan, terus bilang, "Mama, kan aku mau bilang kamu tuh bisa," kan. Terus sebelum itu mama bilang kayak gini, kalau kan besok dapat pengumuman jangan sampai orang lain yang tahu duluan, harus mama kasih tahu. Nanti orang lain dulu dapat kabar dari dia atau kan. Terus aku bilang enggak lah, tapi itu posisinya mata aku udah berkaca-kaca kan. Tapi syukurnya dapat kabar malam itu juga, jadi nggak negatif thinkingnya, overthinkingnya nggak kepanjangan gitu lah. Bisa lanjut dukungan dari teman-teman lagi ya. Berarti yang interview tadi itu tahap terakhir seleksi. Ya kalau interview ya. Jadi kalau kita dapat email, berarti kita udah dinyatakan sebagai finalis ya. Tapi tentunya nanti ada challenge lagi yang akan dikerjakan. Itu kalau boleh tahu dari berapa peserta yang ikut dan berapa yang lolos? Apa ya? Nggak salah 128 atau 150-an, aku juga lupa guys berapa yang daftar. Ya? Iya, terima kasih. Terus dukungan dari teman-teman. Nah waktu kami dalam tahap seleksi itu ada disuruh buat challenge video untuk edukasi seputar bergendara. Nah jadi teman-teman di sekitar aku ngebantuin aku nih untuk mencari ide untuk membuat video tersebut. Yang waktu itu boleh aku sebut namanya? Boleh. Ada Nadira, Najla, Fiza, sama Hana sih yang waktu challenge pertama kali yang ngebantuin aku. Jujur kan waktu itu kami buat konten TikTok, tapi aku tuh kesulitan banget ya sebarang fotografannya, dan bersyukurnya punya teman-teman yang gak bosan-bosan. Terus juga waktu persiapan, waktu udah jadi finalis juga Meta selalu ngebantuin aku juga untuk cari perlengkapan aku. Ada juga Hana, Eva, Muri. Terus ada yang namanya Dila ini sahabat aku waktu MTS, dan Nabila juga sahabat waktu MTS. Mereka selalu ngasih kata-kata romantis untuk nge-support aku. Jujur aku terharu banget sih, sampai aku bilang kalau aku nggak menghasilkan sesuai harapan gimana. Terus mereka bilang apa yang aku dapatkan berarti itu yang terbaik. Jujur terharu banget sih atas bantuan mereka gitu. Maaf ya teman-teman yang namanya lupa
tanpa aku sebutkan gak cukup lah kalau harus disebut satu-satu di sini. Berarti Tania sangat mendapat dukungan positif, afirmasi positif juga ya dari lingkungan sekitar. Jadinya Tania yang tadinya overthinking mungkin atau kurang percaya diri jadi makin percaya diri karena lingkungannya sangat mendukung untuk ikut kompetisi BPJS. Setelah kamu dinyatakan lulus, terus kamu juga dapatin yang sekarang, pasti ada dong hal-hal yang berkesan sekali yang telah kamu alami di dalam jurnal menuju kamu dapatin ini. Boleh cerita atau sharing nggak? Oke, mungkin yang paling berkesan itu adalah bagaimana kekompakan kita dilatih, terutama dengan pasangan kita masing-masing. Kan kami dipasang-pasangkan untuk menjalankan challenge-nya. Finalisnya itu 7 putra 7 putri. Iya, betul. Jadi berpasang-pasangan. Dan kebetulan pasangan aku adalah adik kelas aku waktu di MTS dulu. Jadi kami nggak canggung lagi untuk komunikasi biasa gitu loh. Terus rasanya di sana udah dipermudah kan. Lanjut lah. Soalnya di MTS juga udah ada chemistry-nya ya. jadi makin mudah untuk menjalani challenge-challenge sendiri. Terus lanjutlah waktu karantina dan technical meetingnya. Yang paling berkesan itu apa ya, waktu pra-karantina mungkin. Nah jadi kan sedikit cerita ya kami. Nah jadi ternyata finalis yang putra waktu itu kan kami dikasih waktu untuk istirahat, untuk tidur kan, udah waktunya tidur gitu lah. Ternyata mereka diam-diam pesan nasi goreng dan ternyata itu ketahuan loh sama panitia gitu loh. Berarti selama di karantina itu makan kamu tempat tidurnya disediain dari pihak BPJS. Iya. Nah jadi yang buat panitianya kesal mungkin karena mereka sudah menyediakan makanan untuk kami, tapi kami nggak bilang ke mereka dan malahan diam-diam pesan nasi goreng melalui satpam villa dari jendela. Mungkin karena diam-diamnya itu jadi kayak panitianya mungkin sedikit marah. Iya betul. Dan kami awalnya nggak tahu kan apa namanya nih mereka kami tahunya waktu sahur, dan kebetulan waktu pra-karantina kami di bulan puasa. Nah waktu sahur kan itu yang cewek juga ada sidak kamar, dan kesalahan terbesar yang dilakukan itu adalah meletakkan selempang finalis kami itu sembarangan tempat. Iya. Soalnya seperti yang kita ketahui sama kayak badge ekskul itu harga mati, nggak boleh sembarangan ditaruh kan, dengan perjuangan untuk mendapatkannya gitu loh. Ternyata kedatangan sama panitia kami nggak menghargai gitu lah jatuhnya gitu ya. Yang pengen ada di posisi itu banyak kan. Terus lah kena nasihat lah gitu. Terus ternyata waktu subuh kan kami juga waktu sahur disuruh full make up. Terus tiba-tiba pasangan kami udah ada di depan pintu kamar villa kami dan bawain makanan untuk kita sahur. Itu sih lucu sih menurut aku, kan kami bingung kenapa mereka udah tiba-tiba aja kan bawa makanan sahur untuk kami. Terus ternyata waktu kami lagi makan dikasih tahu tuh sama panitia kalau mereka ngelakuin kesalahan dengan pesan nasi goreng. Jadi berarti dia mengantarkan makan nasi goreng di depan kamar yang putri itu punishment kah dari panitianya atau memang itu kemauan dia sendiri aja? Kemauan sih kayaknya gitu. Ya terus untuk yang putri pun itu kayak unexpected gitu ya, kayak nggak mungkin aja itu kejadian. Iya sekali dan sebenarnya itu benar-benar fatal. Terus juga di sana aku belajar banyak hal, pentingnya penampilan, kerjasama, attitude gitu, banyak lah yang bisa dipelajari dari Tania. Dari banyaknya perjalanan yang Tania lewati itu pasti ada up and down-nya juga kan, sampai akhirnya perjuangan Tania menghasilkan runner up 2. Gimana sih perasaan Tania waktu tahu kalau misalnya Tania sebagai runner up 2 ini? Perasaan aku jujurnya campur aduk gitu loh Nisa. Yang pertama aku merasa senang karena nggak semua orang bisa mendapatkan apa yang di posisi aku sekarang gitu loh. Banyak dari mereka yang udah mencoba 2 tahun, bahkan ada yang coba 3 tahun tapi nggak lulus gitu loh. Terus pasti aku harus bersyukur gitu kan, dan mengingat semua perjuangan aku tentunya yang nggak mudah, penuh dengan air mata gitu loh, harus bersyukur. Ngomong teman-teman, Tania ini salah satu teman aku di kelas 12 dan juga kelas 11. Dia memang sangat berbakat ya dalam puisi, pidato. Dia juga sering senyum. Jadi aku senang ya teman sama dia. Setelah Tania mengikuti kompetisi ini, terus dapetin
kejuaraan itu tadi, rencana kedepannya apa sih Tan? Ada nggak sih rencana-rencana Tania yang tumbuh karena Tania ikuti duta genre ini? Ada sih. Jujur saat ini mungkin kalau udah lancar ya, ada beberapa ajang kedutaan lagi yang bincang gitu. Terus juga yang paling penting kan kita mau tamat kan kelas, persiapan untuk kuliah sih. Tapi ini nanti bakal jadi benefit gitu nggak sih buat Tania di perkuliahan, karena udah jadi duta genre, nanti bisa ikut BEM mungkin di universitasnya. Betul. Terus tadi kan kamu juga ada bilang kalau selama karantina ada panitia. Ada nggak sih panitia atau mungkin sebutannya mentor yang jadi motivasi kamu, yang bikin kamu kayak panitia ini bikin aku selalu bangga, jadi kamu mau kayak dia? Kalau dari panitia mungkin Bang Jadi Setiawan. Soalnya aku dia juga alumni SMA Negeri 3 loh guys. Bang Jadi ini sangat keren banget sih. Bisa kita lihat di papan prestasi SMA 3, wajahnya terpampang di mana-mana ya Bang Jody. Jujur itu menjadi kayak panutan banget sih bagi aku gitu loh. Pengen juga ngerasain gimana rasanya sekolah memandang kita atas prestasi kita gitu loh. Dan Bang Jody juga pasti punya salut melihatnya. Apa ya Tanya, udah nyicil sedikit-sedikit nanti jadi bukit dari situ. Ya, amin. Terus Tania ini kan juga aktif nih di MPK OSIS, ekskulnya juga ada, SBSI. Gimana sih cara kamu membagi waktu untuk ikutin forum duta genre, untuk sekolah, atau mungkin nanti kamu juga ada bantu orang tua kamu, terus juga ke ekskulnya? Oke, mungkin ini juga ilmu dari senior-senior aku baik di MPK OSIS maupun di genre ya, ataupun di ekskul. Mereka selalu berkata, kita sebagai manusia jika ingin melakukan sesuatu maka tentukanlah skala prioritas. Nah, gitu loh. Jadi di mana kita mungkin sangat dibutuhkan, kita harus mengutamakan itu terlebih dahulu gitu loh. Dan jika seandainya itu bisa ditunda, mungkin kita akan menundanya sampai satu kerjaan yang ini selesai dulu biasa gitu. Jangan semua hal itu diborong ya teman-teman, karena kita bukan robot yang bisa dipaksa untuk bekerja terus-terusan. Kamu biasanya nentuin skala prioritas itu dari apa ya? Mungkin dari tenggat waktunya yang cepat, atau dari durasi waktunya kamu terlibat di dalam kegiatan itu? Cara aku menentukan skala prioritas itu dari seberapa dibutuhkannya aku dalam suatu keadaan. Jadi kayak misalnya nih di MPK OSIS misalnya ada yang bisa bantuin aku untuk gantiin aku di sana, mungkin aku akan mendahulukan di mana aku benar-benar dibutuhkan desa gitu loh. Dan juga tenggat waktu mungkin juga berpengaruh sih. Nah teman-teman bisa pakai tips dari Tania nih ya, soalnya dia udah membuktikan pembagian waktu menurut skala prioritas. Aku sendiri juga bakal ngikutin nih Tan, terima kasih ya. Iya Kesa. Tania tahu kan kita sebagai remaja pastinya ada rasa gugup saat berbicara di depan banyak orang. Terus Tania nih public speakingnya udah bagus banget, bisa kasih tipsnya nggak sih? Oke, sebelumnya aku masih ngerasa kalau public speaking aku nggak sebagus itu ya teman-teman. Tapi karena diminta tips, mungkin aku akan ngasih sedikit tips. Jujur, public speaking aku sendiri itu diasah semenjak mengikuti ekstrakurikuler SBSI. Nah, di sana kan ada divisi public speaking kan, Kesa. Nah, terus kakak-kakak senior sama guru juga ngasih tahu gini, kalau mau public speaking kamu bagus, coba deh berdiri di depan cermin. Terus pakai gestur tubuh, karena menurut penglihatan kan kalau kita pakai gestur juga lebih enak kan dengar, lebih paham, Lebih nyampe ya, maksud yang betul sekali. Ya, beda sih kalau untuk public speaking ini gitu loh. menurut Tania sebelum kita melaksanain public speaking depan banyak orang, perlu nggak sih kita kayak atau teks, atau mungkin kayak kita pakai teks, atau mungkin Tania bilang lebih baik kita pede dan Jujur dari aku pribadi, kalau untuk public speaking sendiri sebenarnya jangan terpaku pada teks, tapi cobalah untuk memahami teks. Karena kalau kita terpaku pada teks, maksudnya textbook di Kesa, otomatis kalau satu kata hilang, itu akan hilang ke belakang. Tapi kalau kita paham dengan apa yang ingin kita sampaikan, mungkin refleks dari kita tuh akan lebih baik daripada textbook. Mungkin lebih sempurna bahkan apa yang kita sampaikan itu. kita paham dia apa yang kita ucapkan, nanti spontan aja dalam betul sekali. akan muncul percaya diri juga. Iya, betul sekali.
kamu jadi waktu kamu di malam yang aku sih malam Final. Iya. final Tania pasti ya sekali sih Tania. Oke, kalau untuk menghadapi rasa ketakutan ya, mungkin yang paling penting pada saat itu adalah kata-kata dari mama, pandangan dari mama sih. Iya ya dari orang. Ya, kata dari mama yang selalu menenangkan aku gitu. Dan aku yakin kedua orang tua aku tidak henti untuk mendoakan aku pada saat itu ya. Terus juga aku berbicara pada diri sendiri, jangan gugup kita. Pokoknya kita harus pandai menenangkan diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Karena sejatinya nggak ada yang bisa mengenali diri kita sendiri selain kita gitu. Ya, jadi kembali ke tadi kan waktu di grand final ada sesi tanya jawabnya tuh. Itu kan jujur pasti kalau dikasih pertanyaan buat grogi kan cukup gitu loh. Tapi sekali lagi aku sampaikan, jangan terpaku pada teks, tapi pahamilah apa yang sekiranya memang menjadi topik utama dari sesuatu hal tersebut. Berarti Tania waktu malam itu kita diberikan pertanyaan gitu ya? Iya, betul. Terkait tentang Iya, kan? Iya. Tentunya ilmu yang sudah didapatkan selama menjadi peserta dan juga finalis gitu bakal ditanyakan seberapa paham kita dengan Menurut Tania seberapa penting sih remaja-remaja ini tahu tentang adanya forum Duta Genre yang bisa untuk sebagai media pengembangan bakat dari mereka? Menurut aku penting banget sih teman-teman, soalnya pengetahuan aku Duta Genre tersebut adalah mereka yang menyebarkan virus-virus positif terkait kenakalan remaja, mulai dari LGBT, pergaulan bebas, pernikahan di usia anak, juga ada tentang stunting. Stunting itu sangat marak di Indonesia. Untuk teman-teman yang nggak tahu nih apa itu stunting, stunting adalah kekurangan gizi atau gagal tumbuh kembang seorang anak yang dapat diprediksi sejak 1000 hari kehidupan pertama. Nah, jadi kalau Duta Genre ini tentunya sebagai agen perubahan yang menyebarkan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun pelajar tentunya untuk mengetahui dampak-dampak jika kita terjerat dengan hal negatif tersebut gitu loh. Kita juga mampu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat betapa bahayanya kayak kenakalan remaja, bebas, stunting gitu. Sangat penting sih menurut aku teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih cari informasi lagi nggak sih tentang forum Duta Genre? Betul. Boleh yang di Kota Bukit Tinggi ataupun yang dari Kebetulan dan sekitarnya. Boleh tuh dicek IG-nya, Instagram-nya. Terus ngomong-ngomong soal stunting, Tanya udah ada kunjungan gitu nggak sih? Aku ngikutin dia di Instagram, jadi aku tak lihat teman-teman. Tanya udah ada kunjungan ke panti asuhan? Ya, kalau panti asuhan itu ada sih. Jadi kalau ke panti asuhan waktu itu bukan Dalam program kerja seperti? bukan sih kayaknya, karena kan anak-anak lebih susah paham gitu loh, mungkin lebih ke remaja kan yang paham akan stunting gitu. Memang sih waktu itu juga dikasih materi tentang stunting sedikit gitu, tapi lebih banyak ke sharing-sharing aja gitu, kayak apa yang mereka rasain selama di panti gitu. Dan aku ada sedikit cerita, ada satu anak panti nih namanya Yuni. Waktu itu aku berusaha mendekatkan diri ke dia, tapi kenapa aku tertarik aja nih buat komunikasi ke dia gitu kan. Aku ajaklah cerita, aku ajak ngerjain tugas bareng. Mungkin umurnya baru 7 tahun deh kayaknya gitu. Waktu cerita-cerita, tiba-tiba ada satu kata-kata manis yang diucapkannya. Dia bilang gini, "Kak, tahu nggak, selama aku di panti, aku paling senang berteman sama kakak," katanya kan. Kakak rajin-rajin ya main kesini gitu loh. Jadi waktu itu terharu banget sih Kesa, tapi sayangnya masih belum ada waktu untuk ketemu dia lagi. Jadi setelah kunjungan kemarin tuh Tanya belum ada lagi. Walaupun kata-katanya sepele itu, tapi untuk kamu itu sangat Bermakna sekali. Dari banyaknya perjalanan yang Tanya ikuti ini, ada nggak sih pesan atau kayak yang mau Tanya sampaikan untuk teman-teman lainnya untuk menutup sesi podcast? Mungkin ada beberapa kalimat yang menyampaikan gitu. Kalimat ini juga yang ngikuti Instagram aku sering banget aku pakai kalimat-kalimat ini. Yang pertama itu adalah hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.
Jadi maksudnya di sana adalah jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, hal yang ingin dicapai, maka cobalah untuk berani masuk dalam lingkungan tersebut. Karena sejatinya tanpa kita mencobanya, kita tidak akan tahu siapa sih pemenang sesungguhnya gitu loh. Nah, jadi kita harus mencoba dulu ya, jangan patah semangat. Jangan dengarkan omongan-omongan negatif orang lingkungan sekitar gitu loh. Karena yang paling tahu diri kita adalah kita gitu loh. Dan juga kata-kata yang kedua adalah teruslah bersinar tanpa harus menunjukkan sinar. Karena apa? Karena kalau memang kita itu pantas untuk bersinar, berlian pun kalau dibuang tetap akan menjadi berlian, teman-teman. Jadi tidak perlu menjatuhkan orang lain demi kita dipandang oleh banyak orang gitu. Karena kalau hati kita sudah bersih, otomatis banyak orang akan kagum melihat kita gitu. Dan ini adalah kata-kata yang sering diucapkan senior aku di genre, itu adalah pemenang sesungguhnya adalah bukanlah mereka yang mendapatkan gelar ataupun juara 1, 2, ataupun 3. Tapi pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mampu bertahan hingga akhir dan memberikan banyak dampak positif bagi orang sekitar. Keren banget ya Tania. Iya. Berarti kita nggak usah overthinking atau mungkin kita pesimis akan potensi diri kita sebelum kita mencoba. Ya, betul sekali. Kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Iya, betul sekali. Nah, karena Tania udah nyampein pesannya yang sangat berarti tadi, kita tutup aja ya podcast hari ini. Bentar, aku sebelum menutup podcast ini aku mau ngasih kata-kata nih buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah nge-support aku, orang tua aku yang udah nge-support aku berterima kasih banyak gitu loh. Jujur aku nggak akan pernah ngelupain apapun, sekecil apapun kebaikan teman-teman, aku nggak akan pernah lupain gitu loh. Aku mungkin untuk membalas dari segi materi aku tidak mampu, tapi di luar itu akan aku usahakan semaksimal mungkin. Sekali lagi aku berterima kasih ke orang sekitar yang udah baik sama aku, termasuk Esai yang udah bantuin aku. Ya itu sih cukup. Aku sebagai temannya Tania juga salah satu orang yang sangat kagum dan juga kayak bangga karena aku bisa teman sama Tania yang berhasil sebagai runner up 2 untuk Tadian Tria Putri Kabupaten. Terima kasih banyak Tania udah hadir di podcast hari ini. Nah teman-teman, karena udah selesai nih bincang-bincangnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye guys! Bye!